ketika kita menemukan nas, itu kan kita melihat apakah di dalamnya ada tolab atau tidak. Kemudian ketika ada tolab itu kan dibagi dua, ada tolabul fi'il, ada tolabul tarki. Kalau tolabul fi'il bisa hukumnya bisa wajib atau sunnah tergantung qarina atau indikasinya. Nah, di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Menurut sebagian ulama tafsir mengatakan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha dan juga menyembelih di hari nahar. Nah, apakah tolab di sini ini bermakna wajib? Dan juga ada hadis Nabi yang mengatakan, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kelapangan rezeki dan belum menyembelih, maka janganlah mendekati tempat-tempat sholat kami. Berarti di dalam hadis ini ada indikasi yang mengatakan maka janganlah mendekati tempat-tempat sholat kami. Apakah indikasi yang dikatakan Rasul ini menjadikan tolak untuk berkurban itu wajib atau sunnah? Ya, nah ini pertanyaan berkelas ini ya. Jadi kalau pemirsanya tidak belajar usul fikih, wah ini pasti mumet ya. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pemirsa MSA TV dimanapun berada, pada kesempatan yang baik kali ini kita akan berbincang atau mengobrol berkenaan dengan ibadah kurban. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa tanggal 6 Juni atau bertepatan hari Jumat adalah hari raya Idul Adha. Untuk itu nanti kami akan berbincang seputar ibadah kurban bersama Fadilatul Munir Kiai Haji Abdul Rahman MA. Ya, beliau adalah kiai kami di sini, beliau adalah guru kami, beliau adalah pembimbing seluruh asatidzah dan juga santri Mahat Waqaf Syaraful Haramain. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar ibadah kurban Pak Yai. Ya benar Pak Yai. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar ibadah kurban. Nah, di Indonesia ini kita kan mengenal luas istilah kurban. Sedangkan di kitab-kitab fikih para ulama itu menamakan kurban itu dengan kata al-udhiyah dan juga ada 8 bahasa yang semuanya itu merujuk kepada kurban. Nah, kata al-udhiyah itu sendiri sebenarnya maknanya apa ya Pak Yai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dalla isalla wa adlima wa dlama wa ajala ijala alaih. Baik. Mengenai kata udhiyah ya, kita bukakan kitab Al-Iqna, kitab aslinya. Kalau yang dipelajari di Maat itu kan Mukhtar ya. Jadi Mukhtar itu sebenarnya adalah ringkasan dan itu yang dikeluarkan oleh Al-Azhar. Nah, baik di dalam versi Al-Mukhtar maupun di dalam kitab aslinya, istilah udhiyah itu disebutkan mushtaqatun min ad-dhakhwah ya. Jadi dia merupakan pecahan atau diambil dari kata dhakhwah. Kemudian dikatakan wasumiyat bi awali zamani fi'liha wa huwa ad-duha. Jadi kenapa udhiyah itu disebut udhiyah? Itu karena disebut di awali zamani fi'liha. Jadi permulaan pelaksanaannya. Nah, karena pelaksanaannya itu kan pada waktu duha. Nah, makanya disebut udhiyah ya, dari kata duha ya, dari kata duha. Nah ini itu dari segi istilah, dari segi lughah ya, dari segi bahasa. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan kok di Indonesia itu diterjemahkan kurban. Kurban itu sebenarnya dari bahasa Arab ya. Jadi dari bahasa Arab ya, yang artinya dekat. Taqarrub itu artinya mendekatkan. Jadi kurban itu
kenapa disebut kurban? Karena memang itu adalah udhiyah, sembelihan yang kemudian ditujukan untuk taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya nanti di dalam definisi yang dikutip oleh Al-Khatib Asy-Syarbini ya, beliau mengatakan ma yudbahu minan na'ami taqarruban. Nah, di situ ada kata taqarruban. Jadi apa yang disembelih ya, minan na'am itu adalah bentuk mufrad dari an'am. An'am itu adalah hewan ternak. Dan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-An'am itu disebutkan minal an'ami hamulatan wa farsha. Jadi an'am itu kata Al-Qurtubi di situ yang disebut an'am itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing. Nah, itu yang disebut an'am. Nah, karena itu di sini digunakan kata ma yudbah ya, apa yang disembelih ya, minan na'am taqarruban ilallah min yaumil aidi ila akhiri ayyamit tasyrik. Jadi dari hari pada saat Id yaitu tanggal 10 sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan tanggal 13 ya, 11, 12, 13. Nah, itu makna dari udhiyah dan kurban tadi. Oke, berarti udhiyah itu sendiri dinamakan udhiyah karena permulaan zamannya itu di waktu duha. Jadi waktu duha. Oke. Nah, juga nih di dalam usul fikih kan ketika kita menemukan nas itu kan kita melihat apakah di dalamnya ada tolab atau tidak. Kemudian ketika ada tolab itu kan dibagi 2, ada tolabul fi'il, ada tolabul tarki. Kalau tolabul fi'il bisa hukumnya bisa wajib atau sunnah tergantung qarina atau indikasinya. Nah, di dalam Al-Quran kan Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar. Menurut sebagian ulama tafsir mengatakan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha dan juga menyembelih di hari nahar. Nah, apakah sholat di sini ini bermakna wajib? Dan juga ada hadis Nabi yang mengatakan man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kelapangan rezeki dan belum menyembelih, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Berarti di dalam hadis ini ada indikasi yang mengatakan maka janganlah mendekati tempat-tempat sholat kami. Apakah indikasi yang dikatakan Rasul ini menjadikan tolak untuk berkurban itu wajib atau sunnah? Ya, nah ini pertanyaan berkelas ini ya. Jadi kalau pemirsanya tidak belajar usul fikih, wah ini pasti mumet ya. Baik, jadi memang betul kaidah yang lazim ya, atau kaidah yang sering kita dengarkan di Indonesia itu adalah al-aslu fil amri lil wujub. Nah, itu. Jadi hukum asal amar atau perintah itu adalah wajib gitu. Ini kaidah sebenarnya terkait dengan lughah ya, kaidah terkait dengan bahasa. Nah, kaidah ini sering bahkan di pesantren-pesantren dulu ya, Pak Yai, itu ya kaidah ini yang selalu kita dengar gitu. Tetapi setelah kita belajar usul fikih, kemudian kita mendalami lughah gitu, akhirnya kemudian kita menemukan bahwa al-aslu fil amri litolab. Nah, itu yang rajih, itu yang kuat. Jadi hukum asal perintah itu bukan menunjukkan makna wajib, tetapi maknanya tolab saja. Nah, kenapa? Karena dalalah amr, artinya makna dari lafadz atau perintah ya, fil amr dalam hal ini, itu maknanya banyak sekali di dalam lughah itu. Karena nanti di sana ada misalnya maknanya itu tahdid, ancaman ya. Ada juga yang maknanya itu misalnya taskhir ya, misalnya seperti kunu qiradatan khasyiin, jadilah kamu kera. Itu kan tidak wajib dalam arti perintah ya, tapi itu taskhir ya, menundukkan mereka orang-orang Bani Israel tadi sehingga mereka menjadi kera. Nah, jadi dari berbagai indikasi tadi maka kita bisa menyimpulkan bahwa kaidah yang paling kuat terkait dengan makna amr itu al-asl fil amri
litolab saja, bukan ala fil amri lil wujub gitu. Nah, wujub kemudian mandub ya atau an-nadab atau al-ibaha awit takhir, jadi wajib atau sunnah atau pilihan, itu nanti yang menentukan itu adalah korinahnya. Artinya korinah itu apa sih? Korinah itu adalah bukti-bukti atau eviden kalau dalam bahasa hukum ya. Bukti-bukti yang bisa mendukung khitab ya atau seruan tadi atau dalalah tadi, sehingga maknanya itu menjadi wajib atau maknanya nanti menjadi sunnah atau maknanya itu menjadi mubah ya. Misalnya contoh seperti dalam Al-Quran itu kulu washrabu. Kulu washrabu itu perintah, kamu makan kamu minum. Pertanyaannya, apakah makan dan minum di sini wajib? Jawabannya tidak. Jadi di sini maknanya kulu washrabu tadi itu takhir, sifatnya mubah itu. Nah, itu contoh. Berarti apa? Tidak semua al-aslu fil amri tadi lil wujub. Nah, gitu. Nah, kemudian dari sini kita coba terapkan kaidah itu kepada ayat tadi. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli itu merupakan sigat amr. Begitu juga wanhar itu juga merupakan sigat amr. Jadi fasolli itu artinya sholatlah, wanhar berkurbanlah gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah perintah di dalam fasolli li rabbika wanhar tadi itu bermakna wajib ya, sehingga nanti hukumnya kurban itu menjadi wajib, ataukah fasolli li rabbika wanhar itu ya hukumnya sunnah gitu. Kalau sunnah, sunnahnya apa gitu. Nah ini. Nah, berdasarkan penjelasan para fuqaha ya termasuk mufassir terkait dengan penjelasan fasolli tadi, memang betul makna yang rajih dari kata fasolli itu adalah sholatlah Idul Adha. Karena di situ ada penjelasan wanhar. Ya, di mana biasanya ataf waw itu bermakna tartib. Ya, sehingga setelah sholat diperintahkan untuk menyembelih, dan tidak ada perintah menyembelih di dalam sholat yang lain kecuali sholat Idul Adha. Jadi karena itu fasolli tadi itu maknanya adalah sholat Idul Adha. Itu pendapat yang paling rajih atau makna yang paling rajih, paling kuat gitu. Nah, kemudian karena ini maknanya sholat Idul Adha, kan kita menjadi paham bahwa perintah fasolli di situ berarti maknanya juga tidak wajib ya, yaitu mana sunnah ya. Nah, begitu juga wanhar di situ. Itu juga maknanya bukan wajib, tetapi maknanya juga sunnah. Nah, itu. Nah, adapun hadis yang tadi disinggung oleh Hudzaifah ya terkait dengan orang yang mampu kemudian dia tidak berkorban ya walam yudhi ya fala yaqrabana musallana tadi itu. Nah, itu bisa kita pakai sebagai korinah yang menjelaskan, artinya itu menjadi evident, menjadi bukti atau tanda bahwa perintah wanhar tadi itu adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi sunnah yang dikuatkan gitu. Nah, buktinya tadi itu. Nah, kenapa kok ini tidak bisa dikatakan wajib? Ya, nah wajib itu kan kalau kita kembali kepada definisi yang nama wajib itu apa sih? Wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak Nabi itu menghukum orang yang tidak sholat Idul Adha? Pernah nggak Nabi itu menghukum orang yang tidak berkurban? Kalau ada hadis yang menjelaskan itu berarti hukumnya wajib karena ada qarinah tadi, yaitu adanya hukuman atau sanksi bagi yang meninggalkan. Jadi definisi yang dikemukakan ulama terkait dengan wajib itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Nah, begitu juga haram itu ya. Nah, itu kebalikannya. Nah, dari sini itu sekaligus menjelaskan qarinahnya tadi. Ya, apa menjelaskan penjelasan bahwa di situlah letak qarinah yang menunjukkan bahwa ini adalah talab jazim. Kalau ini talab ghair jazim, ini adalah perintah yang wajib ya, yang apa namanya bersifat mengikat, dan ini yang tidak mengikat. Nah, itu dari situ. Nah, tidak adanya riwayat yang menunjukkan Nabi itu menghukum sahabat atau bahkan kemudian ada sahabat yang sengaja tidak melakukan
katakanlah udhiyah ya atau berkorban beberapa tahun, itu justru membuktikan bahwa ini memang hukumnya tidak wajib. Ya, artinya apa yang tadi disebutkan itu menjadi qarinah yang cukup untuk meletakkan di mana posisi wanhar itu hanya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Dengan kata lain, talabnya itu adalah talab ghair jazim. Nah, gitu. Nah, sunnah muakkadah, mustahabbah atau sunnah apalah namanya nanti itu indikasinya sama semua, yaitu talab ghair jazim. Nah, gitu. Nah, ini paling berkenaan dengan berkurban tadi guys. Mungkin yang paling banyak pertanyaan itu adalah apa sih sunnah-sunnah dari berkurban, dan juga mungkin sunnah-sunnah bagi para yang tidak berkurban atau masyarakat sekitar. Pertama, kita harus paham ya bahwa 10 hari yang disebutkan di dalam Al-Quran, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr. Nah, ketika Allah bersumpah di dalam ayat ini, wal fajri wal layalin ashri, jadi demi waktu fajar wal layalin ashri, dan malam-malam yang 10. Jadi malam-malam yang 10 di sini para ulama sepakat bahwa yang dimaksud malam-malam 10 itu adalah mulai dari ya malam seperti tadi malam itu, karena sudah ada pengumuman ya. Jadi malam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, 7, 9, 10. Nah, itu yang disebut dengan walayalin ashr. Jadi malam yang 10, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, bahkan ini disebut sebagai hari, ya tentu bukan hanya malam saja ya, tapi di situ termasuk wanahariha, nah termasuk siangnya gitu. Jadi ini adalah momentum terbaik. Kenapa? Karena pertama ya, para ulama itu menjelaskan bahwa ini adalah bulan suci, bulan haram. Seperti disebutkan dalam surat At-Taubah itu, minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan suci. Nah, 4 bulan suci itu kan dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab gitu. Nah, jadi ini adalah bagian dari bulan suci. Ya, bulan yang disucikan, yang dimuliakan, yang dihormati. Bahkan bulan Dzulhijjah ini kita bisa katakan ya, itu mempertemukan kalau kita boleh sebut ya, seperti dalam hadis Nabi itu, ya ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum ya wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Itu kan berarti harinya itu hari haram ya kan. Kemudian baladnya ya fi syahrikum, ya di bulan haram, ya bulan haram bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian fi baladikum, di apa namanya negerinya juga negeri haram. Nah, itu. Bahkan kemudian ada yang menambahkan pelakunya sendiri. Itu adalah orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Nah, di mana mereka ketika misalnya dimulai tanggal 8 melakukan tarwiyah, itu kalau misalnya haji tamattu ya, itu kan berarti menggabungkan sekian keharaman tadi, harinya, bulannya, tanahnya, orangnya. Nah, itu makanya Masya Allah ini kemuliaan yang luar biasa gitu. Nah, karena itu ulama kemudian sepakat ini adalah momentum terbaik dia dalam 1 tahun, yaitu layalin ashr tadi itu. Nah, karena itu kemudian ulama mendeskripsikan gitu, apa namanya, rinciannya itu. Jadi kalau ingin detail nanti bisa dibaca di kitab Lataiful Ma'arifnya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situ ada wadhaif ya, ada berbagai aktivitas atau amal-amalan apa yang bisa dilakukan di bulan ini atau mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi. Nah, jadi secara umum begini, ada kita untuk memudahkan ya. Jadi pertama itu bagi orang yang berkorban, atau untuk mudhahi ini ya. Nah, dia harus tahu ya, seorang mudhahi itu kan dia muslim ya kan syaratnya, kemudian akil, termasuk merdeka dan mustati, mampu gitu. Nah, dia harus tahu bahwa oh iya saya berkorban gitu. Ketika dia
sudah tahu bahwa dia berkorban itu begitu masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 tadi, ya, maka dia tidak boleh misalnya mencukur rambutnya, ya, termasuk kuku dan sebagainya, ya, meskipun hari Jumat, ya kan, hari Jumat itu kan disunahkan untuk memotong kuku kan begitu. Tapi dalam kasus ini khusus, para ulama menjelaskan ini khusus bahwa berlaku hadis larangan, dan ini katanya dengan kesunahan. Artinya kesunahan bagi orang yang menjadi mudhohi, pekurban tadi. Jadi supaya apa? Dia mendapatkan kebaikan, ya, di mana nanti itu akan menjadi saksi semua, rambutnya, kukunya, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaitannya dengan orang yang berkorban. Selain nanti ada sunnah yang berlaku bagi yang berkorban maupun yang tidak. Misalnya apa? Memperbanyak misalnya ibadah, ya, di tanggal, kan layalin asyri tadi itu mulai dari tanggal 1 sampai 10 memperbanyak ibadah, termasuk puasa, ya, kecuali tanggal 10 tentu tidak boleh karena itu diharamkan. Jadi berarti tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Nah, kita kan kadang-kadang mikirnya kan sunahnya itu tanggal 9 puasa Arafah gitu. Sementara mereka yang wukuf kan tidak disunahkan. Nah, tapi tidak, sebenarnya bagi kita itu mulai dari tanggal 1 karena ini termasuk bulan haram gitu. Di mana mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan. Sehingga kita bisa mendapatkan itu. Nah, kalau misalnya orang tadi itu berkurban seperti yang tadi sudah disebutkan, selain itu apa, ada kesunahan yang ada banyak. Misalnya ya, kalau kita dalam konteks satu hari itu ada sholat rawatib, maka di dalam sholat rawatib tadi usahakan jangan hanya sekedar sholat rawatib berjamaah, kemudian sholat rawatib dengan menjaga sunnahnya, sunnah rawatibnya jaga semua yang 12 itu. Nah, dengan begitu maka ini akan dilipat gandakan, karena layalin asyr itu para ulama juga sepakat, dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan begitu. Apalagi tadi kalau bisa menggabungkan sekian banyak keharaman tadi, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Gitu. Makanya di dalam surat At-Taubah sebagian mufassir ketika menjelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum, kamu jangan mendolimi dirimu di bulan haram tadi. Ini sedikit menjelaskan, menjadi dalil ya, bahwa ini memang bulan yang luar biasa. Fala tadlimu itu sebenarnya larangan secara umum, dan itu bentuk larangan yang sifatnya jazim. Jadi kamu jangan mendolimi dirimu. Fala tadlimu anfusakum, ya, fala tadlimu fina anfusakum. Tetapi pertanyaannya kemudian, kenapa larangan ini, kan larangan mendolimi diri itu kan haram secara umum. Kenapa kemudian larangan ini dikhususkan dalam kaitannya dengan bulan haram tadi? Nah, di situ mengindikasikan berarti dosanya besar sekali, dilipat gandakan. Jadi kalau melakukan kedoliman terhadap diri kita itu dosa besar, apalagi, nah itu min babi aulanya itu begitu. Apalagi kalau itu dilakukan di bulan haram. Nah, maka kemudian pahala dari orang yang melakukan ketaatan di bulan haram juga begitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu loh. Nah, itu yang dipakai dasar oleh para fuqaha. Nah, oleh karena itu maka kita menghimbau ya, bagaimana supaya para sahabat MSA TV ini ya, Aba Umar yang ada di rumah itu tidak hanya memperhatikan sunnah-sunnah terkait dengan tadi kurbannya, oh saya ini mau berkorban, tapi sunnah-sunnah yang lain meskipun kita tidak berkorban terus kita perhatikan. Tadi itu contohnya puasa, kemudian sholat rawatibnya dijaga, baik itu wajibnya maupun sunnahnya dengan berjamaah, itu untuk melipat gandakan, dan termasuk sedekah. Kalau misalnya tidak bisa udhiyah, kan udhiyah itu kan khusus untuk yang tadi sudah disebutkan kan, mulai dari unta, sapi, kemudian kambing. Terus bagaimana kalau kita tidak mampu untuk misalnya berkorban dengan itu? Apakah kita juga disunahkan untuk sedekah yang lain? Sunahkan. Gitu. Makanya kemudian kemarin ketika di Mat itu ada program urunan, patungan. Kan kalau kambing itu kan satu ya kan, atau misalnya satu orang tua bisa untuk keluarganya
gitu, itu boleh gitu. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana dengan santri yang patungan, misalnya satu kelas beli kambing gitu. Nah itu nanti dihukuminya sedekah. Tetap sedekah gitu. Jadi karena itu ini juga pahalanya besar. Karena apa? Karena dilakukan di bulan haram gitu. Jadi jangan dianggap kan ini tidak termasuk udhiyah, tapi itu termasuk sedekah yang pahalanya luar biasa juga. Jadi kita mendapatkan nilai dari nilai pelajarannya ya, bagaimana kita membangun kesadaran untuk melakukan tadhiyah tadi gitu. Nah itu yang kita lakukan. Jadi karena itu sunahnya banyak bagi yang berkorban maupun yang tidak. Nah jadi selain itu malamnya juga begitu, tilawahnya juga begitu. Makanya santri ya dan juga Mbak Uma di rumah, kalau seandainya ini 10 hari, bayangkan ya, itu membaca Al-Quran dilipat gandakan pahalanya. Coba kalau misalnya satu hari itu setiap selesai sholat rawatib kita bisa dapat 1 juz, berarti satu hari 5 juz. Untuk khatam 30 juz hanya perlu 6 hari. Kemungkinan kalau kita 10 hari bisa khatam 2 kali, 30 juz ya, katakanlah begitu. Itu insya Allah, dan itu pahalanya luar biasa. Nah gitu loh. Jadi ini kesunahan-kesunahan yang masya Allah ya. Nah, kalau misalnya kita katakanlah tidak mampu yang seperti itu ya, ibadah yang lain. Karena ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah qawlan kana fi'lan, kata Ibnu Taimiyah. Nama atau sebutan untuk apapun yang Allah ridha, yang Allah cintai, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, itu masuk ibadah. Jadi kalau misalnya di rumah ya, ada yang bantu orang tuanya atau istri misalnya karena tidak bisa sedekah dan sebagainya, dia niatkan berkhidmat untuk suaminya, atau suami juga begitu membantu istrinya ya, membersihkan rumahnya, dan itu bagian diniatkan untuk taqarruban tadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan ketaatan, nilainya masya Allah. Nah, gitu. Jadi banyak sekali. Ya para asatidz juga begitu di ma'had yang ngajar ya kan. Nah, begitu ngisi durus maupun diniatkan untuk itu di bulan haram ini masya Allah. Nah, gitu. Terus Pak tadi masih seputar sunnah-sunnah itu. Mungkin nanti ada pertanyaan dari ini, kebetulan ada saudara beberapa wali santri yang itu mereka mengatasnamakan kurbannya itu atas nama anak mereka. Kemudian ada wali santri yang itu langsung mengatasnamakan nama dari wali santri itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya yang tadi itu, apa ketika wali santri itu mengatasnamakan dirinya sendiri, nah apakah anaknya yang sebagai santri di MSA ini ikut melaksanakan sunnah-sunnah dari yang orang berkurban itu? Ya, jadi begini, pertama kan kurban itu untuk siapa ya, itu kan penting ya, karena ini kaitannya dengan ibadah, makanya para ulama menyebutkan niat itu penting gitu. Nah niat itu ya ketika dia sudah membeli hewan kurban, dia sudah niatkan, meskipun nanti ada wakalah ya. Jadi misalnya kayak dititipkan di MSA itu kan berarti akadnya wakalah gitu. Nah wakilnya ini kata para fuqaha itu tidak harus dia menyatakan niatnya ya kan, tapi cukup dengan orang yang mewakalahkan tadi, yaitu mudhohinya tadi, orang yang berkorban tadi, itu yang niat gitu. Nah niat ini yang kemudian nanti menentukan. Jadi misalnya saya niat tahun ini berkorban untuk saya, anak saya, boleh nggak apa-apa ya, seperti Nabi ya, misalnya hada min Muhammad wa ali Muhammad ya, jadi ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya niatnya begitu, ini untuk saya dan anak saya, berarti anaknya juga menjalankan kesunahan tadi, yaitu tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya dan sebagainya, bukan hanya orang tuanya, karena dia termasuk mudhohi. Iya gitu. Nah gitu. Nah kemudian ini Pak kan di Ma'had itu ya ada rangkaian peringatan hari raya Idul Adha. Nah salah satunya itu ada pelatihan penyembelihan hewan kurban oleh itu baik itu santri dan juga asatidz. Nah kemudian ada beberapa santri yang itu mungkin dia merasa tega atau tidak terbiasa menyakiti. Nah itu mungkin tips atau motivasi agar mereka itu bisa bisa sendiri menyembelih, dan mungkin apakah menyembelih itu bisa diwakilkan. Nah itu ya. Jadi begini,
itu sudah dibahas oleh para fuqaha ya. Jadi pertama terkait dengan menyembelih, ya kan, karena di dalam penyembelihan itu kan nanti ada kesunahan-kesunahan yang harus diperhatikan. Jadi mulai dari membaca basmalah, ya. Nah, kadang-kadang kalau istilahnya masih baru itu kan bisa jadi mungkin grogi, gitu, sampai lupa. Nah, tapi nanti kan dipandu. Nah, dipandu. Jadi makanya para ulama itu menjelaskan begini, kalau dia kalau bahasa Jawanya itu tatak itu apa ya? Jadi maksudnya dia itu enggak nervous, tidak grogi, tidak takut misalnya gitu, tidak panik, ya kan, megang, jadi kan motongnya sendiri itu kan kalau nggak biasa kan ya bisa gemetar gitu. Terus belum lagi nanti kalau ininya bergerak misalnya gitu kan, itu kan sudah hal tersendiri. Jadi itu kan butuh ketenangan, butuh mental lah gitu. Nah itu kan nggak semua. Nah makanya kemudian para fuqaha menjelaskan bagi yang istilahnya itu bisa istilahnya itu menyembelih dengan ihsan. Ihsan itu maksudnya itqan ya. Dengan baik, dengan sempurna ya kan. Karena untuk menyembelih itu kan ada kesunahannya. Jadi misalnya contoh ya, tadi itu kita sebutkan, jadi mulai dari membawa hewan korbannya, ya kan, membawa hewan korbannya itu dilakukan dengan lembut, tidak boleh dengan kasar, itu satu. Nanti kemudian pada saat penyembelihannya, waktu menjatuhkannya juga begitu, dengan lembut. Kemudian yang ketiga, ketika menyembelih tidak boleh dihadapkan dengan hewan-hewan yang lain, ya, atau hewan yang lain itu nggak boleh melihat hewan yang disembelih tadi sehingga nggak stres misalnya. Itu kan bagian dari kesunahan-kesunahan. Kemudian keempat, pada saat menyembelihnya itu pisaunya harus tajam, ya. Kemudian tahu misalnya mana urat yang harus putus dan sebagainya. Itu kan artinya ini butuh tadi itu tatak kalau orang Jawa bilang itu. Jadi tidak nervous, nah gitu. Nah itu bagi yang tidak biasa. Ini agak susah gitu kan, itu karena bagaimana menjalankan rangkaian tadi itu kan butuh proses. Makanya kemudian di MAAT itu kita ajari setiap tahun itu ada latihan gitu, baik itu dari segi teknisnya maupun fikihnya gitu. Tujuannya supaya tadi selain selain menyiapkan mentalnya supaya tatak tadi itu, jadi biar nggak nervous tadi itu. Nah itu juga bisa menjalankan dengan ihsan, dengan itqan tadi itu. Nah itu penting gitu. Nah oleh karena itu kemudian para ulama menjelaskan kalau dia bisa menjalankan dengan sempurna itu, maka itu lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah menyembelih sendiri. Nah, jadi dan itu disebutkan ya di antara ibadah yang paling bagus di sini disebutkan ya amila ibnu Adam yaman nahri min amalin. Jadi tidak ada amalan di hari nahr, hari penyembelihan itu, ya, bagi anak Adam atau manusia ahabba ilallahi ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah SWT min iraqatid dam, kecuali apa? Mengalirkan darah. Nah itu yaitu menyembelih gitu. Ya. Nah kemudian kalau yang lain itu kan nanti penjelasan ya, kenapa kita harus menyembelih. Innaha la ta'ti yaumil qiyamati biquruniha, ya, karena nanti kambing-kambing itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya wa fiha, ya, dengan kuku-kukunya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nanti terkait dengan apa? Terkait dengan keutamaan, ya, orang berkorban, ya. Nah, kemudian menyembelihnya tadi itu di antara alasannya itu karena dia yang melakukan iraqatud dam dan kan Rasul mencontohkan mengalirkan darah itu. Makanya kemudian nanti ketika kita bicara baik mana, ya, antara 7 kambing dengan 1 sapi 7 orang, itu nanti dibahas, gitu. Itu nanti dibahas, ya. Nah, jadi kalau misalnya pilihannya 7 kambing dengan 1 sapi misalnya atau 1 unta, di dalam kitab Iqna itu dibahas oleh Al-Khatib, ya, Asy-Syarbini, beliau mengatakan lebih baik ya 7 kambing, ya, 7 kambing. Dibanding dengan 1 sapi gitu, karena tadi alasannya bahwa dia bisa iraqatud dam tadi sendiri gitu ya, itu dasarnya. Dan Nabi pada saat haji wada itu menyembelih sebanyak 63 ekor. Itu Nabi itu menyembelih 63 ekor, Nabi sendiri
Nah, itu. Jadi itu dasar yang dipakai, dasar bahwa kalau orang itu berkorban lebih baik dia nyembelih sendiri. Tapi catatannya tadi, kalau dia tidak nervous, kalau dia nervous ya jangan, nanti bisa kena tangannya mah, ya kan? Bukan Nah, gitu. menyembelih. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu, bagaimana diwakilkan ke orang lain, ya nggak apa-apa. Itu tadi bisa masuk wakalah. Tapi nanti di situ kan disebutkan dalam kesunahan prakteknya itu kan mulai dari nanti tasmiyah ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian takbir ya kan, pada saat dia menyembelih itu takbir, dia bukan ke kiblat ya kan, badannya itu ya seperti apa namanya jenazah itulah ya, bukan kepalanya menghadap kiblat tapi badannya. Kemudian begitu, jadi disembelih dengan pisau yang tajam dan sebagainya. Itu terus kemudian orang yang menyembelih tadi menyatakan misalnya hada min, siapa namanya, sebutkan namanya ya. Jadi hada min fulan ya, laka atau ilaika ya Rabb ya, untuk Allah ya. Kemudian apa namanya, atau juga misalnya Allahumma taqabbal ya, Allahumma taqabbal ya. Misalnya apa namanya udhiyah tadi itu ya. Jadi itu disebutkan. Kenapa ada doa Allahumma taqabbal min fulan ilaika misalnya tadi itu karena memang Rasulullah mengajarkan begitu. Nah gitu. Nah itu diantaranya. Nah itu kan nanti kalau misalnya ini kan harus dipandu. Ya kan, jadi supaya urutannya bisa begitu. Dan itu yang justru nanti menjadi ciri khas, oh ini memang di Ma'at ini kita betul-betul perhatikan. Ya kan? Nah, itu. Sebelum Huzaifah ini kita mohon juga dan kepada pemirsa sahabat Indonesia TV dimanapun berada, alhamdulillah sejak 30 ya, di H-30 Indonesia telah membuka program tebar kurban. Jadi Mahat Wakaf Syarqul Haramain menerima dan menyalurkan hewan kurban ke lingkungan atau sekitar Mahat Wakaf Syarqul Haramain. Jadi untuk itu jangan lewatkan kesempatan untuk berkurban dengan para santri calon ulama, di mana setiap kebaikan yang diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, selanjutnya Pak. Kan setiap tahun itu ada penyaluran daging kurban, hasil kurban. Kadang satu keluarga itu bisa dapat banyak banget daging kurban. Nah, apakah boleh menjual daging-daging hasil kurban tersebut? Kemudian, apakah juga boleh menjadikan daging hasil kurban ini menjadi upah untuk para penjagal atau yang menyembelih? Ya, jadi begini. Pertama ya, kita harus dudukkan dulu nih supaya clear terkait dengan status apa. Pertama itu pokoknya hewan kurban tadi. Jadi apakah itu kulitnya, apakah itu dagingnya, ya kan? Itu kan harus kita dudukkan dulu. Karena nanti para ulama itu membedakan antara kurban nudur ya, kaitannya dengan nadar yang wajib, dan kurban yang masuk dalam kategori tatawu gitu. Nah, bagi orang yang berkorban karena nadar, berarti itu hukumnya wajib, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari hewan korban tadi. Nah, ini yang kita masih paham. Adapun bagi yang berkorban di luar nadar, artinya termasuk tatawu, maka dalam hal ini penjelasan Madzhab Syafi'i itu atlas dibagi 3/3. Jadi 1/3 itu untuk dimakan, 1/3 itu bisa bagikan kepada fuqara wal masakin dan seterusnya. Tadi 1/3-nya itu hadiah. Nah, nanti bisa begitu. Nah, ini yang kita mesti paham. Nah, oleh karena itu dalam kaitannya dengan tadi ya, misalnya ketika orang itu misalnya dia sudah tahu bagaimana status tadi ya dari korban tadi, maka kita tinggal melihat saya di sini posisinya sebagai apa? Orang yang bernadar ataukah orang yang melakukan korban karena tatawu tadi. Kalau bernadar berarti sama sekali nggak boleh. Kalau tatawu dia masih boleh gitu. Dia boleh ngambil untuk dimakan dan disedekahkan dan dihadiahkan tadi.
Tetapi ala kulli hal, secara umum, karena tujuan berkorban kan tadkhiyah. Orang yang berkorban itu maksudnya dia mengorbankan itu kan untuk Allah, taqarruban tadi. Nah, semakin dia tidak ngambil itu semakin bagus, gitu. Karena kan memang tujuannya dia berkorban untuk untuk dikorbankan, untuk diserahkan, gitu. Nah, itu para ulama sepakat bahwa kalau dia tidak mengambil itu lebih bagus, karena berarti dia menyerahkan semuanya itu untuk siapa? Kepada fuqara, ya, yang memang betul-betul syadidul faqr, gitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi itu terkait dengan yaitu orang yang sudah, jadi kalau katakanlah fuqara tadi ya, fuqara tadi. Nah di sini kemudian pertanyaan berikutnya nanti, apakah sama gitu ya? Kalau di dalam kasus zakat itu kan ada asnaf. Nah, di dalam kasus ini itu sebenarnya lebih diutamakan kepada fuqara wal masakin. Gitu. Itu konteksnya sebenarnya ya. Meski karena kan di situ tadi kan ada aslas, ada sepertiga tadi. Artinya berarti orang yang katakanlah mendapatkan daging kurban itu tidak mesti orang miskin. Gitu. Meski itu lebih utama. Ya, seandainya misalnya ini, seandainya kemudian hewan kurban tadi itu, karena kan bisa untuk it'amul masakin atau it'amul fuqara gitu ya. Tapi kan dia juga punya hak untuk dia makan. Dia punya hak untuk diberikan apa sebagai hadiah tadi, ya. Nah, ini termasuk kemudian kalau itu statusnya sebagai hadiah, ya boleh saja misalnya orang non muslim dikasih. Kalau pekorbannya kan harus muslim karena ini katanya dengan taqarruban. Tapi kalau ngasih kan boleh karena ini sedekah tatawu. Ya kan, sedekah sunnah. Nah, itu boleh. Nah, itu yang mesti dipahami. Nah, kemudian status. Nah, ini statusnya. Ketika itu sudah diberikan. Nah, itu nanti statusnya itu tamaluk wa tamlik kalau dalam bahasa fikihnya itu. Kenapa ulama menjelaskan tamaluk wa tamlik itu begini? Boleh nggak misalnya kita itu ngasih orang-orang fakir itu dikasih makanannya adalah sudah jadi gitu, ya kan? Dikasih makanannya aja udah jadi daripada dikasih daging gitu. Para ulama menjelaskan kalau seperti itu berarti sifat tamaluk dan tamlik tidak ada. Nah, itu yang menjelaskan kenapa kok lebih baik diberikan dagingnya, bukan diberikan masakan jadinya. Karena ada sifat tamaluk dan tamlik tadi. Artinya apa? Ketika itu sudah menjadi tamaluk dia, menjadi tamlik dia, berarti dia punya hak. Kalau dia misalnya, waduh, saya butuhnya bukan daging, dia dapat daging lalu kemudian dia jual, boleh tidak? Ya karena itu sudah menjadi milik dia, maka boleh. Yang tidak boleh itu adalah orang yang berkorban. Ketika dia menjual menjual hewan korbannya tadi atau misalnya kulitnya atau apanya, itu yang berkorban. Bukan. Tapi orang yang menerima tadi karena statusnya sebagai tamaluk dan tamlik tadi, nah di situ berbeda. Karena itu hak dia. Begitu dia sudah menjadi hak dia, terserah dia mau apa, terserah dia. Nah, itu yang harus dibedakan. Ya kan? Nah, jadi di sini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan upah. Ya kan? Boleh tidak orang yang menyembelih tadi diupah dengan katakanlah hewan daging hewan atau apalah yang menjadi hewan kurban tadi. Nah, di sini kita mesti memisahkan dua hal. Upah itu terkait dengan akad ijarah, ya kan? Nah, sedangkan kurban tadi itu konteksnya dengan apa? Sedekah, konteksnya dengan apa? Konteksnya dengan hadiah dan sebagainya tadi. Ya, kalau kita mengikuti aslas tadi itu kan. Nah, filosofinya begini. Kadang-kadang orang itu mikir daripada saya itu mengeluarkan uang double, ya kan? Ini ngasih uang untuk ujrah, kemudian ini ngasih daging, kan ibaratnya ngasih dua tuh. Kenapa nggak satu aja? Nah, itu berarti sebenarnya dia tidak, istilahnya itu dari dalam hatinya tadi itu masih ada keberatan ya untuk memberikan udhiyah terbaik. Nah, harusnya dipisah.
Ya kan? Oke. Karena yang satu itu niatnya sedekah, ya sudah sedekah saja. Jangan jadikan sedekahmu itu menjadi upah untuk upah orang lain gitu. Karena ini dua akad yang ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Dia akad yang harus kita bayar, ya kan? Ya. Karena dia akadnya ijarah, ya maka dia mendapatkan ujrah. Ya kan? Ujrahnya dari mana? Dari uang kita. Di luar sedekah yang kita niatkan untuk sedekah. Kalau dia membayar ujrah dengan uang sedekah yang dia niatkan sedekah tadi kan berarti sedekahnya kurang. Iya. Iya kan? Ya. Nah ini yang nggak boleh. Nah gitu. Jadi itu yang mesti didudukkan. Karena ini dua hal yang berbeda. Oke, berarti tadi kan juga berarti kalau menjual itu tergantung siapa yang mendapatkan apa. Iya. Jadi siapa yang menjual, siapa yang Yang melakukan? menjual. Ya. Apakah dia punya hak ataukah tidak? Jadi orang yang apalagi kalau dia masuk dalam kategori yang nadar tadi sama sekali tidak boleh. Gitu. Yang berkorban tatawu saja para ulama mengatakan tidak boleh. Nah, tapi kalau orang lain, ya kan, ya meskipun nanti itu ada apa namanya diskusi lagi, ya termasuk misalnya katakanlah misalnya kalau pemilik kan dia boleh misalnya atau mudhohi tadi ya, korban tadi itu kan boleh misalnya, boleh nggak kalau misalnya dia tidak menjual tapi dia pakai misalnya ngambil kulitnya dibikin tas, misalnya ngambil kulitnya bikin sepatu misalnya gitu kan ya, itu dibahas oleh fuqaha ya, asal tidak dijual ya, asal tidak dijual nggak apa-apa ya. Itu kalau misalnya dia pakai untuk tas, untuk sepatu misalnya gitu ya, kulitnya tadi. Tapi dia pakai sendiri. Karena dia punya hak seperti tadi untuk makan dan sebagainya tadi, itu ibaratnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya mungkin pertanyaan penutup Pak Yai tentang hikmah mengapa syariat berkurban ini masih ada hingga kini, karena seperti ketahui syariat kurban ini kan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, sebenarnya manusia itu kan tabiatnya sama ya. Dari zaman Adam sampai hari kiamat kan sama. Mereka diberi oleh Allah hajat udawiyah, mereka diberi oleh Allah naluri, mereka diberi oleh Allah akal, itu kan sama gitu. Oleh karena itu, apa yang disyariatkan di masa lalu yang telah berhasil membangkitkan apa namanya pengorbanan itu sebenarnya tidak, istilahnya itu expired, nggak ada basinya. Itu. Kenapa demikian? Karena tabiat manusia nggak berubah. Nah, karena itu ketika syariat ini juga kita terapkan, maka kita tentu ya kalau kita memahami filosofinya, kemudian di situ ada riyadhah, ya ada latihannya, ya kan? Seperti dalam kitab apa namanya Jami'ul Akhlak ya, itu. Ada. Jami'ul Adab fi Akhlaqil Anjam itu ya. Itu kan kita sudah bahas itu terkait dengan pentingnya melatih diri. Ya kan, pentingnya melatih diri. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya di dalam kasus berkorban itu adalah bukan bagaimana kita mengeluarkan duitnya itu. Ya kan? Di dalam Al-Quran Allah itu kan mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa. Kan gitu dah. Jadi sebenarnya kan hikmahnya kan itu. Karena Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darahnya. Yang dibutuhkan oleh ketakwaanmu. Nah, takwa itu kan identik dengan pengorbanan dari orang. Kalau sudah bertakwa, dia mau berkorban, mengeluarkan uang untuk berkorban. Kadang-kadang nggak semua orang loh, dia punya duit, tapi ketika disuruh korban berat, gitu. Tapi kalau disuruh beli tas Hermes yang harganya lebih mahal daripada sapi misalnya gitu, itu dia bisa. Tapi kalau disuruh beli sapi satu, masa Allah susahnya setengah mati. Itu kan takwa, iya kan? Iya. Padahal Hermesnya itu nggak akan dinaiki nanti pada saat hari kiamat. Padahal kan hewan korban itu akan menjadi tunggangan dia pada hari kiamat. Ya kan? Dan nilai korban itu dinilai, kata Nabi itu, sampai berdasarkan jumlah bulunya. Kan luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain ya,
untuk perempuan yang katakanlah dia tidak bisa menyembelih. Kata Nabi ketika kepada Sayyidah Fatimah itu kan, kata Rasulullah apa? Kumi ila udhiyatiki fashhadiha. Kamu bangun, ya kan, lihat kurbanmu itu. Kenapa? Fa innau bi awali qatratin minha, karena tetesan darah pertamanya itu yughfaru lagi, ya. Nanti dosa-dosamu itu diampuni Allah, masalah famin dunubiki. Jadi dosa-dosamu di masa lalu itu diampuni oleh Allah. Itu tetesan darah pertama. Itu luar biasa. Jadi filosofinya tadi itu untuk membangkitkan jiwa, berkorban memberikan yang terbaik untuk Allah, ya, dalam rangka taqarrub tadi, ya kan, dan itu kan harus dilatih jiwa itu. Makanya Imam Al-Mawardi itu menyebutkan begini, ibadah yang paling gampang itu kan salat. Kenapa? Karena nggak bondol, nggak modal, ya kan, nggak modal, cuma modal tenaga, gitu. Nanti kemudian yang kedua puasa, itu juga ringan, meskipun lebih berat daripada salat. Baru setelah sholat oke, puasa oke, disuruh zakat. Zakat itu apa? Ngelatih dia mengeluarkan duit, ya kan? Sama seperti orang berkorban kan, ngelatih mengeluarkan duit. Dan itu berat bagi orang yang nggak pernah dilatih. Makanya santri kita latih. Ya meskipun itu iuran. Tapi kalau iuran 100 saja susah, apalagi berkorban 3 juta, apalagi berkorban 4 juta. Celakanya lagi nggak mau iuran, tapi minta dagingnya. Ini kan parah itu kan. Nah jadi makanya kita latih, kita himbau, ya, wali santri, aba ummah, ini melatih. Ya melatih orang tuanya, melatih anaknya, supaya dia mau berkorban. Karena itu tadi, yang diinginkan Allah itu takwamu, bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan. Bahkan kemudian kembalinya kepada kita. Tadi itu contohnya, dosa-dosa kita akan diampuni. Kata Nabi kepada Sayyidah Fatimah tadi itu, dosa-dosa kita sebelumnya akan diampuni. Belum nanti pahalanya itu sesuai dengan kadar, ya kan, besarnya, ya kan. Makanya kalau bicara urutan itu kata para ulama, yang paling bagus apa kalau berkorban? Yang paling bagus itu ya unta dulu, kemudian sapi, baru kambing, gitu. Itu kalau kita bicara urut-urutan, yang paling bagus ya unta dulu, sapi, kemudian baru kambing, ya gitu. Nah, jadi kenapa? Karena alat juri bukadiril masyakoh. Nah, gitu kan? Ya. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin gede, semakin banyak pahala. Ya meskipun nanti dalam rinciannya itu ada gitu, rinciannya itu. Nah, gitu. Termasuk kenapa kok ini tadi itu kalau 1 kambing dengan 7 atau 7 kambing dengan 7 orang 1 itu lebih baik mana, itu nanti ada rinciannya. Tapi ala kulli hal, ini penting, filosofinya harus ditangkap, ada apa di balik itu tadi, supaya kemudian kita itu menjalankan ibadah ini itu bukan semata-mata menyembelihnya itu sebagai ritual, tapi di balik itu sebenarnya ada membersihkan jiwa kita, kemudian harta kita, taqarrub kita, termasuk juga kita harus yakin ini akan menjadi tunggangan kita, ya kan, tunggangan kita nanti di akhirat gitu. Nah, coba misalnya kita itu katakanlah sudah disiapkan begitu rupa oleh Allah, masa nggak tertarik, ya kan? Belum lagi di dunia tadi itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, kan luar biasa. Nah, jadi itu intinya, ya. Karena itu kemudian selain tadi ya tentu ada sosialnya kan. Ya, dampak sosialnya itu apa? Ya karena ini kan nanti diperuntukkan bukan hanya untuk berkorban, karena yang diutamakan itu adalah untuk apa? Untuk fuqara wal masakin gitu, yang membutuhkan, dan dengan begitu otomatis kan Masya Allah. Bahkan kalau tadi itu konteksnya dengan hadiah itu bisa diberikan kepada non muslim, itu kan juga akhirnya bisa membuka, ya kan, ada semacam mengetuk pintu hati mereka lah gitu kan, bahwa ternyata luar biasa orang Islam ini gitu kan. Nah ini luar biasa. Jadi itu hal-hal yang harus ditangkap secara utuh di dalam pelaksanaan ibadah ini, sehingga kita tidak hanya sekedar menjalankan ritual sembelihan, tapi ada pemikiran besar, ada filosofi yang luar biasa di balik itu. Dan kalau itu kita tangkap, kemudian kita bisa melatih diri kita, ya insya Allah kita akan mendapatkan apa yang menjadi hikmahnya tadi. Itu.
Insya Allah ya banyak dalam obrolan kali ini Mas banyak informasi yang kita ketahui seputar ibadah kurban. Untuk itu kami ucapkan syukur jazakumullah khairan dari atas ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk itu kami himbau, kami ajak kepada sahabat pemirsa MSH TV untuk ikut bersama ikut berkurban di MSH, karena kurban itu seperti yang disampaikan oleh PAI adalah bentuk rasa syukur dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Wakaf Syarqul Haramain menerima dan akan menyalurkan hewan kurban tentunya di sekitar warga Mahat Wakaf Syarqul Haramain. Untuk itu jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini di momen yang penuh dengan barokah ini. Untuk itu kami cukupkan untuk obrolan kali ini Pak Aye. Syukur jazakumullah khairan sekali lagi atas ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk itu marilah kita akhiri pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.